Oke ya, nah kita lanjut untuk nomor 51 ya. Pada sebuah kalorimeter sederhana dimasukkan, oke. Di nomor 51 itu ada kalorimeter, ya kan? Nah, isinya itu adalah 100 ml NaOH. 100 ml. Nah, pertama ada 100 ml NaOH yang 1 molar. Kemudian ada yang ada 100 ml HCl 1 molar juga. Nah, terbentuklah kan larutan gitu ya, terbentuk larutan. Nah, katanya temperatur larutan dalam kalorimeter meningkat dari 25 derajat Celcius jadi 32 derajat Celcius. Oke, berarti T1-nya itu berarti dari 25 derajat Celcius menjadi T2 yang 32,1 derajat Celcius. Nah, jika kalor jenis larutannya atau C-nya adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius, maka perubahan entalpinya berapa? Oke. Berhubung ini entalpinya si kalorimeter, maka di sini kita bisa pakai rumus min Q delta N gitu ya. Min Q per N gitu ya. Min Q per delta N. Min Q per N. Nah, berarti berapa molnya gitu ya. Oke, berarti di sini kita harus nyari Q-nya dulu, ya kan? Nah, Q-nya itu didapat dari Q sama dengan mc delta T. Nah, masanya berapa? Nah, di sini diketahui bahwa D atau density ya, density itu adalah massa jenis 1 gram per mililiter. Jadi 1 gram itu 1 mililiter ya definisinya. 1 gram itu sama dengan 1 mililiter. Sedangkan dalam kalorimeter ini ada 200 mililiter. Berarti berapa gram? Ya, 200 gram dong. Easy ya. Jadi gitu kurang lebih. 1 gram 1 mili berarti 200 mili 200 gram. Jadi masanya adalah 200 gram. Ya kan, berhubung karena di sini juga dalam gram ya satuannya. Berarti 200 dikali dengan 4,2 dikali dengan delta T-nya adalah 32,1 dikurang 25. Berarti Q-nya adalah 200 kali 4,2 dikalikan dengan 7,1. Oke. Jadi jawabannya 200 dikali 4,2 dikali 7,1 itu jawabannya adalah 5964. 5964 Joule. Oke. Nah, be careful. Di sini ada NaOH-nya. Nah, dari sini kan NaOH karena berhubung ada molar dan volume, maka N-nya sama dengan dikali V. Dan berhubung ini satuannya dalam mol, maka kita rubah dulu atau 1 dikali 100 per 1000. Ya. Oke, jadinya 0,1 mol. Kemudian untuk HCl-nya juga sama ya kurang lebih. HCl-nya adalah N sama dengan M kali V. N-nya sama dengan 1 dikali 100 per 1000 sama dengan 0,1 mol. Berarti ini 594 ini adalah kondisi untuk menaikkan 0,1 mol. Maka di sini kita masukkan untuk delta H-nya sama dengan minus 5964 per 0,1 atau setara dengan minus 59640 Joule per mol. Nah, berhubung di sini satuannya kilojoule per mol, berarti ini jawabannya adalah minus 59,64 kilojoule per mol. Tapi ternyata jawabannya mendekati adalah ya minus 60 kilojoule per mol. Jadi jawabannya untuk nomor 51 adalah yang A. Jadi untuk delta H sama dengan min Q per N ini khusus untuk kalorimeter ya. Kalau bukan kalorimeter gitu ya. Kalau bukan kalorimeter kita hitungnya kayak biasa sesuai dengan reaksi yang dibutuhkan. Misalnya nih, reaksi yang di depannya 1 mol. 1 molnya delta H-nya 20. Berarti kalau misalnya di sini kita butuhnya 2, maka jadinya 40 kayak gitu. Atau sebaliknya. Misalnya di bagian butuh depannya itu ya, kayak misalnya kan kalau di sini kan kita bikin reaksi ini kan sebenarnya NaOH tambah HCl jadinya kan berarti NaCl tambah H2O kan. Nah,
Berarti kan di sini kita tahu bahwa kalau misalnya ya kan kalau nggak tanpa kalorimeter itu delta H-nya polosan aja sebenarnya. Oke, kalau tanpa kalorimeter misalnya di sini delta H-nya adalah 10. Nah, berhubung di sini 1 ya udah. Berarti kalau 1 mol 10. Tapi kalau misalnya di sini jadi 2 NaOH tambah HCl menjadi 2 NaCl ya. 2 NaCl ditambah 2H2O, maka delta H-nya juga akan sama dengan 20 karena dikali 2 gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk kalau tanpa kalorimeter polosan aja, tinggal ngikutin soalnya mintanya apa. Jadi minta dari reaksinya ya lebih terutama. Tapi kalau dari kalorimeter itu nggak begitu ya. Karena kalau dari kalorimeter kalau kita pakai konsep sama seperti ini, jadi seolah-olah ini 5964 itu 5964 itu 1 mol. Berarti kalau 0,1 mol berapa? Jadi 0,1 kali 5964 dong. Ya, enggak sesuai kan? Gitu. Karena di sini kan kalor bukan ya walaupun sebenarnya untuk kalor dan delta H itu satuannya sama gitu ya, sama-sama joule. Cuman nggak bisa disamakan ya kalau pas kalorimeter. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 52. Oke, ini untuk soal nomor 52-nya ya. Nah, soal nomor 52 katanya pada saat temperatur 25 derajat Celcius, KSP atau hasil kali kelarutan untuk CdOH 2 kali atau kadmium hidroksida dan CuOH 2 kali atau tembaga oksida ya, berturut-turut adalah 10 pangkat min 16 dan 10 pangkat min 21 ya. Oke. Berarti di sini kita tahu bahwa hanya KSP-nya KSP-nya si CdOH 2 kali itu adalah 10 pangkat min 16. Kemudian untuk KSP-nya si CuOH 2 kali itu adalah 10 pangkat min 21. Nah, di sini ingat, kalau dalam hasil kelarutan kayak gini, berarti kita harus yang pertama dari sini kita CdOH 2 kali ini kita uraikan terlebih dahulu ya. Jadinya Cd2 plus tambah 2OH min. Oke. Kemudian untuk CuOH 2 kali menjadi CuOH 2 kali menjadi Cu2 plus tambah 2OH min. Oke, ingat, berarti misalkan di sini punya kelarutan, konsentrasi kelarutan sekian, ini S, maka ini 2S. Nah, ketika kalau di sini S, pasti di sini 2S. Maka di sini kan katanya konsentrasi ion OH- yang di CdOH lebih gede, ya kan? Nah, harusnya kalau dari sini ya, kalau kita lihat kan berarti untuk mencari KSP yang di sebelah kiri, itu ingat ya, nyari KSP itu adalah ini dipangkatkan dengan koefisiennya. Jadi ini adalah CD2 plus pangkat 1 dikali dengan OH min pangkat 2. Jadi KSP-nya itu adalah 10 pangkat min 16. Ini S kali 2S pangkat 2. Jadinya 10 pangkat min 16 sama dengan S dikali 4S kuadrat. Jadinya adalah 4S pangkat 3. Berarti S pangkat 3-nya sama dengan 10 pangkat min 16 per 4. Berarti S-nya adalah 10 pangkat ya, atau di sini kita bisa bilang 1/4 ini seperempat kali 10 pangkat min 16 ini kan ini 0,25 ya. Kali 10 pangkat min 16 berarti boleh dong kalau misalnya dibikin jadinya 25 kali 10 pangkat berapa nih? 10 pangkat ini maju 2, ini kurang 2, min 18. Jadi ini sebenarnya 25 kali 10 pangkat min 18 S pangkat 3. Berarti S-nya adalah akar pangkat 3 dari 25 dikalikan dengan 10 pangkat min 6 ya. Karena berhubung kalau di akarnya itu pangkatnya dibagi ya. Oke. Nah, kemudian kalau yang di sebelah kanan untuk CuOH 2 kali, KSP-nya sama dengan Cu2 plus dikali 2 OH min gitu ya. OH min pangkat 2. Berarti 10 pangkat min 21 sama dengan S dikali 2S kuadrat. Sehingga 10 pangkat min 21 sama dengan 4S pangkat 3. Sehingga S pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat min 21 per 4
Atau berarti di sini S pangkat 3 itu atau S-nya sama dengan 10 pangkat min 7 per akar pangkat 3 dari 4. Oke, berarti di sini kita harus hitung dulu ya kurang lebih berapa, karena harusnya kita nggak tahu hasil realnya berapa. Tapi kalau misalnya di sini kita bikin tambahin 2, karena berhubung kayak gini nggak bisa ya, berarti harus kita hitung terlebih dahulu ya. Akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 16, saya langsung pakai kalkulator ya, saya sekalian ngecek. 4 hasilnya adalah 2,92 kali 10 pangkat min 6. Coba kalau kita cek akar pangkat 3 dari 25. Ya betul, 2,92 ya. Berarti yang di sebelah kiri ini S-nya adalah 2,92 kali 10 pangkat 6. 2,92 dikali 10 pangkat min 6. Gitu ya, molar. Nah, untuk yang di sebelah kiri berarti akar pangkat 3 dari 10 pangkat min 21 per 4. Jawabannya adalah 6,29. Let's cek 1 per akar pangkat 3 dari 4. Itu adalah 0,629. Berarti di sini kalau untuk yang di sebelah kanan itu adalah S-nya adalah 0,63 kali 10 pangkat min 7, atau S-nya sama dengan 6,3 kali 10 pangkat min 8 ya. 6,3 kali 10 pangkat min 8 molar. Nah, berarti apakah konsentrasi OH-nya sama? Jelas beda ya. Karena berhubung apa? S-nya aja beda. Kalau misalnya OH-nya di sini 2S, ya emang kalau secara teori sama-sama 2S. Cuma berhubung karena S-nya beda, berarti menghasilkan sesuatu yang beda. Fix, salah. Konsentrasi CD2+ dan Cu2+ sama? Salah juga ya. Karena di sini walaupun emang benar-benar sama-sama S ya, tapi nilai S-nya beda, berarti konsentrasinya beda. Nah, pada konsentrasi CD2+ dan Cu2+ yang sama, untuk yang C pada konsentrasi pada konsentrasi CD2+ dan Cu2+ yang sama, penambahan larutan NaOH akan mengendapkan CdOH terlebih dahulu dibandingkan sama CuOH. Ini merupakan sesuatu yang salah. Karena apa? Lihat kelarutan CuOH 2 kali. Atau ini berarti lebih kecil kan? Berarti semakin kecil itu semakin susah larut. Jadi di sini kita dapat info bahwa kesimpulannya untuk S-nya si CuOH 2 kali itu lebih kecil daripada S-nya si CdOH 2 kali. Nah, berarti CuOH 2 kali ini lebih sulit larut. Dibandingkan dengan CdOH 2 kali ya. Ini BTW ini CdOH 2 kali ya atasnya ya. Ini CdOH 2 kali, ini CuOH. Ini Cu, ini CdOH 2 kali. Jadi lebih sulit larut, sehingga berarti otomatis CuOH-nya 2 kali bakal lebih cepat mengendap. Jadi salah ya. Jadi kan ini kita tahu ya bahwa CD sama Cu-nya sama-sama konsentrasinya sama gitu ya katanya. Berarti dengan konsentrasi yang sama otomatis ya kelarutannya ya gak jauh beda gitu ya. Kemudian untuk yang D, pada konsentrasi CD 2 kali sama dengan Cu2+, kan mengendapkan, ini juga salah. Even though ya, walaupun misalnya di sini kita bikin lebih gede ya untuk si konsentrasinya, itu nggak bakal berpengaruh banyak gitu ya, nggak bakal menolong banget, nggak bakal berpengaruh banyak kepada si CdOH supaya biar mengendap duluan. Tetap si CuOH 2 kalinya mengendap lebih dulu dibandingkan sama CdOH 2 kalinya. Jadi kalau misalnya di sini dibikin untuk secara hitungan, jadi kalau di sini kan katanya CD-nya 2 kali ya. Untuk yang D itu, opsi yang D itu adalah CD2+-nya itu konsentrasinya itu adalah 2 kali dari si
Cu2+. Berarti kalau misalkan di sini S, maka di sini 2S. Di sini kita masukin 2S jadi 8S dong, ya kan? Nah, jadi 8S pangkat 3. Kemudian di sini jadi 8. Sehingga jawabannya adalah ternyata setelah kita misalkan kita hitung ya, kan di sini ternyata jadinya 8S pangkat 3 sama dengan apa namanya? Ini kalau kerjanya kan berhubung coret-coretan aja ya. 8S pangkat 3 itu sama dengan 10 pangkat min 16. Kemudian S pangkat 4 itu 10 pangkat min 16 per 8. Maka S-nya itu jawabannya ternyata 2,3 ternyata. 2,3 ya. 2,3 dikali 10 pangkat min 6 tetap. Berarti tidak berubah, tetap bakal lebih sulit larut atau lebih mudah mengendap si COH 2 kali. Nah, berarti sisa jawaban yang benar adalah yang E. Nah, Cu-nya aja mengendap makin udah sulit larut dengan konsentrasi sekian. Nah, ditambah lagi, waduh, makin sulit larut ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk KSP. Jadi sama KSP untuk S-nya lebih kecil, maka sukar larut atau lebih mudah mengendap. Ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 53. Oke, inilah untuk soal nomor 53-nya. Produk yang dihasilkan dari reaksi 3-kloroheksana. Oke, 3-kloroheksana ini kita buat dulu ya. 3-kloroheksana artinya berarti gugus alkana ya. Alkana dengan jumlah C-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena berhubung ini nggak ada ikatan rangkap ya, alkana itu adalah ikatan hidrokarbon tunggal semua, dan jadi nggak ada nomornya sebenarnya. Nah, di sini ada nomornya karena ada gugus fungsi tambahan atau substituennya. Nah, di sini saya mau bikinnya dari yang kanan aja deh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi di sinilah di bawah sini nih ada Cl. Nah, tinggal lengkapin. Ingat C itu tangannya 4. Di sini kita tambahin satu dulu. Nah, di posisi 1 yang paling kanan ini udah C-nya tangannya 1, sisa 3. Tinggal tambahin hanya 3. Di sini tinggal tambahin hanya 2, di sini hanya 1 aja. Kan tangannya tinggal 1. Di sini tinggal tambahin H2, di sini hanya 2, di sini hanya ada 3. Oke, ini adalah 3-klorometana, 3-kloroheksana. Nah, di sini ada ditambah dengan natrium hidroksida. Nah, di sini ada NaOH. Nah, di sini untuk NaOH-nya, kita tahu bahwa NaOH itu akan terurai menjadi Na+ tambah OH-. Nah, kira-kira nih, gimana nih akan terjadi apa? Oke, jadi untuk reaksi karena berhubung di bagian awalnya ini tidak ada yang namanya ikatan rangkap, ya kan? Terus di sini juga nggak ada hubungannya sama dengan asam. Nah, berhubung jadi basa ya. Sehingga sebenarnya kan kalau dari sini ya, kalau untuk di sini Na+ atau kita tulis di sini ada ini aja. NaOH-nya di sini kan ada 2 ya. Pasti yang pertama yang ini adalah yang plus, ya kan? Kemudian yang ini adalah yang minus. Kemudian kalau kita uraikan, berarti ini adalah sesuatu yang plus. Oke, ini adalah sesuatu yang plus, kemudian ini adalah sesuatu yang minus. Ya, Cl itu kan minus ya kalau dibentuk ion. Sehingga apa? Iya, betul, yang bereaksi itu ini dengan ini. Ya kan? Kemudian yang ini dengan yang ini. Sehingga membentuk apa? Sehingga bentuknya adalah CH3, CH2, CH2, CH, ini OH, ini CH2, ini CH3, plus, plus apa? Ditambah dengan NaCl. Sehingga dari sini namanya adalah apa? Yap, 3-heksanol. Gitu ya. Karena apa? Ini kan nomornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan gugus OH-nya ada di nomor 3, maka namanya jadi 3
heksa, tapi berhubung gugus alkohol jadi heksanol. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke. Next kita lanjut ya ke soal nomor 54. Oke, untuk soal nomor 54, percobaan penentuan laju dua reaksi memberikan data sebagai berikut. Ada reaksi 1 dan 2. Yang pertama ada dari C ke D dan yang kedua adalah M ke N. Jika konsentrasi C diturunkan setengahnya, laju reaksi 4 kali lebih lambat daripada laju reaksi awal. Pada reaksi 2, jika konsentrasi M dinaikkan 3 kalinya, maka reaksi 2 lebih cepat 3 kali laju awal. Keduanya memiliki tetapan laju dan konsentrasi awal reaksi yang sama. Pernyataan tepat jika konsentrasinya C sama dengan 2 molar adalah. Nah, oke. Jadi dari sini untuk reaksi yang pertama ya, dari reaksi yang pertama untuk nomor 54, untuk reaksi 1 itu reaksi 1 dari yang C menjadi D itu mempunyai laju reaksi sama dengan K dikali C pangkat X. Oke. Nah, katanya jika konsentrasinya diturunkan jadi setengahnya, maka laju reaksinya 1/4 kali atau lebih lambat 4 kali dari laju awal. Berarti di sini dari sini kita tahu bahwa kalau konsentrasinya C-nya adalah setengah kali, maka V-nya jadi 1/4 kali. Oke, berarti tinggal pakai perbandingan kayak biasa. V1 per V2 sama dengan K1 dikali konsentrasi kondisi 1 pangkat X per K2 dikali kondisi C kondisi kedua pangkat X. Nah, coret-coret, V1-nya adalah V1 dan V2-nya adalah 1/4 V1 sama dengan di sini C1-nya adalah ini berarti C per ini C ini kita bisa bilang X aja ya. Dan jangan X deh. P atau C aja juga nggak apa-apa, dan ini adalah setengah C pangkat X. Nah, sehingga di sini kita bisa coret ya untuk V yang ada di sini. Set gitu ya. Ini coret dan ini yang ini dicoret. Sehingga 1 dibagi 1/4 adalah 4. Oke. Nah, 4 sama dengan ini 1 dibagi setengah ya 2 pangkat X. Sehingga ketemu X-nya sama dengan 2. Kesimpulannya bahwa V sama dengan K dikali C pangkat 2. Jadi order reaksinya adalah order reaksi 2. Nah, kemudian untuk reaksi yang kedua, ya, untuk reaksi yang kedua, M menjadi N. Berarti V-nya sama dengan K dikali M pangkat Y misalkan, ya. Oke, berarti di sini katanya ketika konsentrasinya, jadi ketika konsentrasi naikkan 3 kalinya, berarti M-nya jadi 3 kali, maka laju reaksi 2 lebih cepat 3 kali juga, berarti V-nya jadi 3 kali juga. Nah, beda sama yang tadi ya, yang awal, kalau di awal konsentrasi C diturunkan setengah, laju reaksi 1 lebih lambat 4 kali laju lebih awal. Nah, 4 kali laju awal ya, lebih diperlambat 4 kali lah intinya. Ya udah, di sini juga V1 per V2 sama dengan K1 dikali M kondisi 1 pangkat M kondisi 1 pangkat Y per K2 dikali M kondisi kedua pangkat Y. Dan di sini coret lagi ya. Kita coret, cepret gitu ya. Sehingga V1 per V2-nya adalah 3 kali V1 sama dengan di sini berarti M kondisi awal per di sini 3 kali M pangkat Y. Sehingga di sini kita coret, cepret. Sehingga 1/3 sama dengan 1/3 pangkat Y gitu ya. Maka Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan 1. Kesimpulannya V sama dengan K dikali M pangkat 1. Atau V sama dengan K kali M. Nah, pernyataan yang tepat jika konsentrasi C sama dengan 2 molar. Sorry, itu bukan 2 molar ya, tapi 2 kali dari M ya. Konsentrasinya C 2 kali M. Kalau 2 molar mau dibandingin sama yang reaksi 2 gimana ya? Oke, jadi di situ dikasih tahu bahwa C-nya adalah 2 kali dari M. Nah,
Jadi di sini ada reaksi ketiga lah kalau saya bikin ya. Oke, reaksi ketiga adalah konsentrasi C itu adalah 2 kali konsentrasi M. Nah, sehingga berarti untuk yang di reaksi pertama ya, untuk reaksi 1, oke ini berarti nggak usah reaksi 3 ya. Ini adalah jawab pertanyaannya. Oke, dari reaksi 1 bahwa kita ketemu V sama dengan K dikali C pangkat 2. Berarti V sama dengan K dikali 2M pangkat 2. Berarti V-nya sama dengan K dikali 4M kuadrat. Atau ya udah kurang lebih seperti itu. Dan untuk reaksi 2, berarti V sama dengan K dikali M, sehingga ya V sama dengan K kali M gitu. Oke, jadi ternyata kalau dibandingin ya antara ini V1 ya, ini V1, ini K1, ya tapi untuk K-nya pasti sama. Ini V2, ini V2. Maka kesimpulannya bahwa V1 itu pasti lebih besar daripada V2. Karena apa? Koefisiennya lebih gede 4 kali. Terus konsentrasinya juga dua kali, ini ya, ada pangkat 2-nya. So, reaksi 1 berlangsung 2 kali lebih cepat. Oke, masih bisa ini yang masih bisa diterima ya. Laju reaksi 1 berlangsung 2 kali lebih lambat, salah. Laju reaksi 1 berlangsung 4 kali lebih cepat, iya betul. Laju reaksi 1 berlangsung 4 kali lebih lambat, salah. Perubahan konsentrasi tidak menyebabkan perubahan laju reaksi, salah. Ya, ingat, salah satu faktor perubahan laju reaksi adalah penambahan atau pengurangan konsentrasi itu sendiri. Ya. Oke. Berarti di sini tinggal antara A sama C, ya. Nah, berarti apa artinya? Di sini karena berhubung di sini ada 4 kalinya, berarti merupakan 4 kali. Kenapa? Oke, misalnya nih di sini kan ini kita M pangkat 2 dibilang 4 kali doang. Nah, kita cek ya. Kalau misalnya saya masukin angka sembarang, misalnya untuk yang M-nya sama dengan 1 deh, saya misalkan ya. Kalau di sini untuk M sama dengan 1, berarti V sama dengan K dikali 4 kali 1 pangkat 2, jadinya V sama dengan 4K. Kemudian kalau di sini saya masukin untuk V2-nya sama dengan K dikali 1, berarti V2-nya sama dengan K, 4 kali lipatnya. Oke, masih kurang setuju kalau misalnya ini berhubung 1. Oke, kalau misalnya saya masukin M-nya 2, jadinya berarti V1 sama dengan ya, V1 sama dengan K dikali 4 kali 2 pangkat 2. Sehingga V1-nya sama dengan 4 kali 4, 16K ya. Nah, sehingga kalau di sini kita masukin V2-nya sama dengan K dikali 2, berarti V2-nya sama dengan 2K. Nah, di sini, oke, berarti ini kan jadi 8 kalinya. Nah, cara ngakalinya gimana? Oke, ini nggak gini ya caranya, nggak bisa kita coba-coba ya. Melainkan gimana? Bukan dicoba-coba ya. Di sini kita hubungin aja. Kenapa nggak kita hubungin? Misalnya nih contoh ya kan, untuk V1 ya kan, V1 ini kan untuk V1 ya. Untuk V1 kita punya, untuk yang V1 sama dengan K dikali 4M kuadrat. Kemudian untuk V2 sama dengan K kali M. Dimana berarti di sini kan V1 sama dengan 4 K dikali 4 M dikali M. Sehingga V1-nya sama dengan 4 dikali M dikali V2. Nah, berhubung ya kan, di sini tetap jadi ada 4 kali M, ada pengaruh konsentrasi. Berarti asumsi kita untuk si 2 kali M-nya ini itu adalah sesuatu yang salah. Kenapa sesuatu yang salah? Jadi artinya tuh nggak gini. Artinya itu apa? Berarti yang dari biru ini kita ganti ya. Jadi di sini tetap ya di sini bakal kita ganti dengan yang namanya katanya kan jadi C-nya itu 2. Kita perhatikan bahwa katanya jadi di sini ada kata-kata ya, perhatiin kata-kata. Kedua reaksi memiliki tetapan laju reaksi konsentrasi awal reaksi sama dengan C sama dengan 2 molar, 2 M ya. Berarti kalau misalnya C sama dengan M,
kemudian C itu sama dengan 2M gitu ya. Berarti sama-sama 2 nih gitu ya. Jadi sama-sama 2M gitu kurang lebih ya. Jadi C-nya sama dengan 2M. Oke, wait bentar ya. Jadi kalau misalnya jadi ini bukan C itu sama dengan 2 kali M ya. Jadi di sini C sama dengan M sama dengan 2 molar gitu ya. Bukan. Jadi mungkin ini untuk soalnya agak sedikit tricky karena satu variabelnya itu disamakan. Jadi antara konsentrasi dengan dengan variabel M-nya itu disamakan gitu ya. Kan konsentrasi itu sama-sama M sebenarnya ya. Jadi di sini C sama dengan M sama dengan 2 molar gitu ya. Oke. Sehingga berarti di sini tetap 2 molar. Atau kita bikin 2 aja ya karena kan M-nya ini merupakan merupakan satuan ya. Oke, berarti jadinya di sini 2 pangkat 2 kalau kita masukkan ya. Jadinya 2 pangkat 2 adalah 4K. Di sini kalau dimasukin 2 jadinya berarti 2K ya. Kita masukin ini untuk tetap masih dalam bentuk M. Kemudian berarti ini dikalikan dengan 2, berarti V2-nya sama dengan 2K. Tetap V1 lebih besar daripada V2. Nah, dari sini kan kalau tadi kita pakai bahwa si C-nya sama dengan 2 kali si M, maka kayak masih ambigu pertanyaannya ya. Masih agak ambigu. Jadi kalau misalnya mungkin ini soalnya kayak agak aneh gitu ya. Jadi kalau misalnya di sini kita berasumsi kalau misalnya si soalnya emang benar untuk C-nya ini sama dengan 2M alias C-nya itu adalah konsentrasinya si C itu 2 kali konsentrasi M gitu ya. Itu salah ya. Alias nggak ada jawaban yang benar ya di antara mereka berlima. Jadi untuk yang C itu kayak masih ambigu ya karena 4 kali. Karena kan tadi pas kita cek ternyata bisa 8 kali, bisa berapa kali tergantung M-nya. Nah, kita cari yang agak pasti aja. Jadi konsentrasi C itu adalah 2 molar gitu. Ya, 2 molar. Jadi mungkin ini harusnya M-nya mungkin dipisah ya biar ketahuan kalau mana yang satuan, mana yang bukan gitu. Oke, jadi 2 molar, maka jadinya jawabannya ternyata V1 lebih besar daripada V2 dengan V1-nya ini dengan V1-nya adalah 2 kali V2 gitu. Ternyata jawabannya yang masuk akal adalah yang A ya. Jadi kalau yang tadi, kalau misalnya soalnya benar-benar kayak tadi ya untuk 2 mol kalau misalkan soalnya untuk soal nomor 54 ini di sini ada 2 ya. Ada 2 ya saya tulis ya. Jika konsentrasi C sama dengan 2 kali konsentrasi molar, jawabannya tidak ada gitu ya. Jawabannya tidak ada. Alias jawabannya ya emang nggak ada. Tapi jika C-nya ini sama dengan konsentrasinya 2 molar, jawabannya adalah yang A gitu. Jadi berhubung karena jawaban yang ada itu yang A, ya udah kita pilih yang ada jawabannya yang A gitu ya. Jadi untuk C sama dengan 2M ini juga agak sedikit trik ya. Jadi konsentrasi C sama dengan 2M ini ada dua kalimat gitu ya. Ada 2 kalimat yang antara konsentrasi C itu adalah 2 kali yang M gitu ya, atau konsentrasi C itu 2M gitu ya. Oke, jadi di sini yang pasti jawaban yang bukan yang adalah B, D atau E karena kan makin lebih cepat ya. Tapi bisa juga lebih lambat karena kan kalau tadi misalnya M-nya ternyata M-nya jadi lebih kecil ya, maka bisa jadi berpengaruh lebih lambat ternyata. Yaudah, berarti di sini kita lanjut ya ke soal nomor 55. Oke, ini soal untuk nomor 55. Katanya asam hipoklorit dapat diproduksi dengan menambahkan gas klor ke dalam wadah berisi endapan merkuri 2 oksida dalam air sesuai persamaan reaksi berikut. Berarti reaksi keseimbangan ya. Nah, di sini ada pas kita cek ya emang udah setara ya. Hg-nya 2 ya kan. Terus habis itu Cl-nya juga ada 4 ya. Kemudian H-nya ada 2, betul. Kemudian O-nya ada 2, betul ya.
3 ya, kiri kanan 3. Ya udah, di sini manakah pernyataan kesetimbangan yang tepat untuk reaksi tersebut? Oke. Nah, yang A, reaksi tidak bergeser jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama Cl2 dan HgO-nya. Nah, karena di sini sebelah kirinya ditambah nih, ya walaupun ditambahnya nggak sama, ya pasti tetap bakal bergeser ke sebelah kanan. Karena apa? Secara logika, kalau reaktannya atau awalnya ditambahin, maka pasti ke kanannya makin banyak gitu ya. Gitu. Nah, yang B, reaksi bergeser ke kanan jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah yang sama Cl2 dan HgO. Oh, pasti nih ya. Jadi jawabannya kemungkinan besar yang B nih. Nah, ya cek yang C dulu. Reaksi bergeser ke kiri jika ke dalam wadah ditambahkan sejumlah salah. Ya, harusnya ke kanan. Reaksi bergeser ke kanan jika volume wadah ditingkatkan 2 kalinya. Oke. Nah, ini ada tambahan catatan ya. Kan kalau jadi nih ya, yang tadi ya untuk yang A, B sama C fokusnya ke sini. Konsentrasi salah satu zat ditambah, bergeser menjauhi. Berarti berhubung di sebelah kiri ditambah, maka menjauhi ya. Jadi gesernya ke kanan. Ya, sesuai ya. Oke. Kemudian di sini ngebahas volume. Ingat, volume itu sama tekanan berbanding terbalik. Jadi lihat yang di bagian bawahnya. Ya. Nah, kalau volumenya diperbesar atau volumenya itu diperbesar, maka bergeser ke koefisiennya. Nah, dari reaksi di sini ya, sebelah kiri itu 2 tambah 2 tambah 1, sebelah kanan itu 1 tambah 2. Jadinya ini 5, ini 3. Berarti jika kalau volumenya diperbesar 2 kali, entah berapa kalinya itu volumenya diperbesar, maka bergesernya ke koefisien terbesar. Maka jika volume diperbesar, reaksi bergeser ke kiri. Jadi yang D salah. Yang E apalagi? Volume kalau berubah, pasti reaksinya juga akan bergeser. Jadi benar kan jawabannya adalah yang B. Ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 56.